Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasannya ada suatu wilayah, suatu negeri di timur sana yang dimana di zaman Nabi negeri tersebut terkenal dengan nama Syam. Dan saat ini negeri Syam terbagi menjadi 4. Di antaranya ada Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, dari 4 bagian tersebut hendaknya kita mengetahui bahwa kepingan tanah yang paling mulia dari 4 tersebut adalah Palestina. Kenapa? Karena di sanalah kiblat kaum muslimin. Di sana ada Masjidil Aqsa. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dalam 2 minggu terakhir ini mata dunia tertuju kepadanya, di mana invasi besar-besaran, bahkan pengepungan total dan gempuran yang amat dahsyat dari roket-roket tentara Zionis Yahudi ke warga sipil Gaza Palestina sudah banyak sekali menelan korban. Bahkan pemerintah Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sebanyak kemarin sekitar ada 6.546 korban jiwa yang meninggal. Dan di antara 6.000 tersebut ada 2.704 mereka adalah anak-anak dan wanita yang tidak berdosa. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Korban akan terus bertambah
akan terus bertambah. Sampai Palestina merdeka. Dan dunia pun merespon hal tersebut dengan berbagai macam. Ada yang mereka mengatakan apa yang terjadi di Palestina saat ini itu karena ulah mereka, karena masalah mereka. Bahkan ada yang lebih parah, mereka mengatakan itu adalah akibat dari campur aduk politik busuk mereka dan lain sebagainya. Subhanallah. Padahal saudaraku seiman, negeri ini memiliki kedudukan yang sangatlah tinggi dalam agama Islam. Dan seorang muslim wajib memiliki kepedulian terhadap wilayah tersebut, bahkan penghuninya secara individu. Terutama dimanapun daerahnya, di mana ada Islam, di sana ada Muslim, kita harus bersamanya untuk saling membantu satu sama lain. Bahkan kita harusnya seperti suatu jasad yang satu. Itulah nasihat Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan seorang mukmin, dia beriman kepada Allah sampai hari akhir, dalam kasih sayangnya, dalam saling mencintainya, dalam kebahagiaannya, kamathalil jasadil wahid, seperti satu buah jasad yang satu. Idza ishtaka minhu adwun, apabila jasad di antara anggotanya ada yang mengeluh kesakitan, tada'a lahu sairul jasad, maka jasad yang lainnya atau tubuh yang lainnya itu merasakan apa yang dirasakan tubuh yang lainnya, dari panas dan begadangnya bahkan. Cukup? Tidak, ikhwah. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin yang satu dan yang lain itu saudara. Maka ikhwatal iman, setidaknya dengan dua dalil itu sudah cukup untuk memberikan konsekuensi buat kita. Jika ada seorang mukmin atau muslim yang dia tertimpa musibah, apapun itu bentuknya, bahkan bisa jadi dia mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir, sementara di hati kita tidak ada respon sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa kasihan. Bahkan bisa jadi di antara mereka ada yang malah mempermasalahkan, bangga, gembira tatkala kaum muslimin tertimpa musibah. Wal iyadzubillah. Ikhwatal iman, ketahuilah demi Allah, orang yang semacam ini, dia teridentifikasi di dalam hatinya, yaitu di dalam batinnya, yaitu kemunafikan. Kemunafikan yang dimana dia hanya menzahirkan, menampakkan keislamannya saja, tetapi di dalam hatinya itu busuk, pahit. Dan itulah karakter orang-orang munafik. Seperti apa? Seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, teman-teman. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana orang-orang munafik terhadap
junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kita tahu di Madinah itu bukan hanya orang muslim saja. Di sana itu ada kaum Yahudi, di situ ada kaum kafir, dan hidupnya bertetangga. Dan keadaan tersebut juga terkadang muncul ketegangan di antara mereka. Bahkan ketegangan tersebut itu muncul antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, dan kaum muslimin dan kaum kafir. Terkadang di mana kaum muslimin itu menang, terkadang kaum muslimin itu berjaya atas mereka. Dan tidak dipungkiri teman-teman, terkadang kaum muslimin juga di Madinah mereka mendapatkan kekalahan. Dalam arti adalah apa? Banyak korban-korban kaum muslimin di Madinah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam ceritanya di dalam Al-Qur'an bagaimana kondisi orang munafik, perasaan orang munafik pada saat itu. Dan ketahuilah Allah itu maha mengetahui apa yang ada di hati-hati mereka. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 120, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha." Jika kaum muslimin mereka memperoleh kebaikan, niscaya orang-orang munafik tersebut tasuhum, dia merasa sedih, merasa jengkel. Wa in tusibukum sayyi'atun. Adapun jika seandainya kaum muslimin tersebut di Madinah mereka tertimpa bencana, apa? Yafrahu biha. Mereka kaum munafik tersebut bahagia dan bergembira. Wal iyadzu billah. Kita lihat tafsirnya. Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini seraya menukilkan seorang tabi'in yang bernama Al-Qatadah As-Sadusi. Dia adalah murid Anas bin Malik. Ketika menafsirkan ayat ini, Qatadah mengatakan, "Fa idza ra'au min ahlil Islam ulfatan wa jama'atan wa dhuhuran ala aduwihim." Mereka kaum munafik, busuknya mereka ketika mereka melihat kaum muslimin itu bersatu, mereka itu saling mencintai, saling memotivasi, bahkan mereka itu menang terhadap musuhnya. Ghadhahum dzalika wa wasa'ahum. Mereka merasa cemas, merasa sedih, merasa kesal, merasa emosi. Wa idza ra'ahum ahlal Islam furqatan wa ikhtilafan wa usiba min tarfin akhar. Tapi justru sebaliknya, apabila ada kaum muslimin ternyata dia ditimpa musibah, sampai musibah tersebut mengakibatkan kelompok satu dan kelompok yang lain itu berpecah, saling menghujat. Apa respon mereka? Sarrahum dzalika wa'jabu bihi wa batahaju bih. Mereka semua bahagia dan gembira. Wal iyadzu billah. Itu adalah orang munafik. Maka demikianlah keadaan orang-orang munafik, keadaannya ikhwatal iman, yang dimana kaum muslimin ketika dia ditimpa musibah, sedang dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terzolimi, dan hendaknya seseorang untuk berhati-hati. Cek lagi di dalam hati-hati kita ikhwah, apakah ada bertengkol di hati-hati kita hal tersebut? Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Maka ikhwatal iman, dari kondisi yang ada saat ini yang didapatkan oleh saudara kita yang ada di Palestina, maka hendaknya apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah, wahai ikhwah,
kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah karena hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita di rumah Allah yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan keamanan. Dan bersyukurlah kepada Allah karena kita saat ini duduk di sholat Jumat ini, kita bersimpuh di sini. Tidak ada tuh satu misil pun roket yang melewati, bahkan meluluntahkan rumah Allah. Dan subhanallah, betapa banyak ikhwatal iman, kita itu diberikan nikmat sama Allah. Ingat, ketika banyaknya kenikmatan tersebut, itu akan menjadikan pertanyaan besar di akhirat. Allah mengatakan di dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Dan kemudian kalian akan dipertanyakan hal-hal yang kalian dapatkan dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku seiman, maka hendaklah seseorang dia membayangkan, bertafakur apabila kota ini yang saat ini kita aman, tenang, berubah menjadi sebuah kota yang diisolir dari seluruh penjurunya, menjadi sebuah penjara raksasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat-pesawat jet tempur di mana mereka berputar-putar di atas rumah tempat kita, bahkan ibadah kita, bahkan di tempat kerja kita, bahkan di tempat anak-anak kita yang mereka sedang bersekolah dan bermain. Lalu tanpa diduga ikhwatal iman, kemudian pesawat-pesawat tersebut melepaskan rudal-rudalnya tanpa menghujum ke arah kita, yang dimana menargetkan, menghujamkan roket tersebut kepada kita, kepada ibadah-ibadah kita dan lain sebagainya. Kemudian bayangkanlah ikhwatal iman, jika seandainya tiba-tiba saja kita hanya mendengar berita anak-anak dan istri kita terluka atau bahkan telah tewas akibat gempuran-gempuran rudal itu. Coba tafakurkan ikhwatal iman, jika nanti suatu saat ketika kita pulang ke rumah, kita mendapatkan rumah-rumah kita, tempat bernaung kita telah berubah menjadi sebuah runtuhan puing-puing. Dan bayangkan ikhwatal iman, bila di antara puing-puing itu ternyata ada ayah bunda kita tercinta, ada istri kita tercinta, bahkan ada anak-anak dan bayi mungil kita bersimbah darah, tubuhnya remuk, hancur dan tak bernafas lagi. Dan bayangkanlah jika suatu saat malam nanti, jika kita hidup dalam gelap gulita, tak ada lagi tempat bernaung, tak ada lagi makanan yang kita makan, tak ada lagi minuman yang kita minum, tak ada lagi pakaian hangat untuk mengusir kedinginan, dan tak ada lagi keluarga tempat untuk berbagi berduka cita. Lalu bayangkanlah ikhwatal iman, bila itu semua kita lalui dan pesawat-pesawat tempur jahat tak juga menghentikan gempurannya. Bahkan tidak hanya itu, mereka justru diperkuat dengan tank-tank dan pasukan darat untuk menghancurkan dan membombardir dan membinasakan kita semuanya. Dan bayangkanlah ikhwatal iman, bagaimana perasaan kita? Yang lebih parahnya, jika dengan penderitaan tersebut yang kita dapatkan tiada tara, ternyata apa? Jarang ada orang peduli terhadap hal tersebut. Dunia ini membisu, seolah-olah apa? Tidak ada yang terjadi. Apa yang kita dapatkan di kota ini? Kira-kira seperti itulah jamaah. Bagaimana perasaan hati kita? Anda, saya ketika mengalami penderitaan yang didapatkan dengan gambaran seperti itu. Maka ikhwatal iman, rahimani rahimakumullah, jamaah, pasti kita telah paham bahwa itulah situasi dan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita, atau bahkan mereka adalah keluarga-keluarga kita, yaitu kaum muslimin di bumi Palestina, di tanah Masjidil Aqsa. Lebih dari ratusan kali negara Israel, Zionis Yahudi telah menggunakan pesawat-pesawat tempurnya dan artileri menyerang Gaza di Palestina. Korban pun terus berjatuhan.
Hanya kurang dari 20 hari ikhwatal iman, korban Palestina sudah mencapai 6.546 yang meninggal. 20 hari. Termasuk di antaranya 2.700 itu adalah anak-anak. Sisanya apa? Yang terluka. Bahkan itu lebih banyak yang terluka. Sekitar 15.000 orang. Mereka adalah kaum lansia, wanita dan anak-anak yang tidak berdosa. Dan melalui dari mimbar ini ikhwatal iman, kita semua harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana tidak lain adalah karena saudara-saudara kita yang ada di sana mengikrarkan kalimat la ilaha illallah dan juga membebaskan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Alangkah baiknya tatkala kita mengetahui dan menyaksikan berbagai kejadian tersebut dan yang semisalnya, selain mengambil langkah nyata yang sejalan dengan tuntunan agama, kita juga berusaha melakukan berbagai renungan dan kita harus mengambil ikhwatal iman, ibrah dan pelajaran yang kejadian yang besar ini bukan kecil. Pelajaran yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus ketahui peristiwa tersebut meyakinkan kita, menjadikan kita semakin yakin dan menyadarkan kita akan apa? Akan besarnya permusuhan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Bukan hanya di Palestina saja, semua kaum muslimin. Kenapa? Karena Allah lah yang menggambarkan. Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan ridho mengikuti engkau sampai engkau semua kaum muslimin mengikuti mereka. Cukup di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 82, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Sungguh engkau ya Muhammad, engkau akan mendapatkan suatu manusia di mana manusia tersebut dia sangat bengis permusuhannya terhadap orang-orang beriman. Siapa? Al-yahuda walladzina asyraku, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Dan ini sudah diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, sebenarnya banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, yang membuktikan bahwa sejarah hitam perilaku orang Yahudi terhadap kaum muslimin bukan hanya kepada Palestina saja, tetapi kita harus tahu di mana mereka sangat ambisius terhadap kekuasaannya, mengambil tanah yang bukan haknya, dan merekalah Yahudi laknatullah. Maka sekadar ilustrasi teman-teman, ikhwatal iman, mari kita simak berbagai ungkapan tokoh-tokoh mereka yang saat ini baru saja yang mereka ucapkan, di mana mantan Perdana Menteri mereka Yahudi Israel bernama Menahem Begin, mereka mengatakan warga Palestina itu hanya sekedar kecoa-kecoa yang harus dienyahkan. Cukup. Bahkan politisi-politisinya mengatakan bahwasannya seorang wanita yang bernama Ayelet Shaked, beliau baru saja menyatakan bahwa ibu dari semua orang Palestina harus dibunuh dengan cara membombardir jalur Gaza. Shaked menyatakan pembantaian terhadap para ibu di Palestina itu dilakukan demi untuk apa? Demi menghindarkan lahirnya ular-ular kecil. Begitulah secuil contoh ungkapan mereka, banyak sebenarnya. Maka dari sinilah kita mengetahui ikhwatal iman betapa berbahayanya mereka, betapa berbahayanya propaganda ideologi pluralisme mereka, yang dimana mereka mempersamakan antar agama yang diusung juga dari sebagian kalangan kita sendiri, orang-orang liberal. Ideologi ini pada hakikatnya tujuannya ingin meruntuhkan salah satu apa? Salah satu prinsip dasar Islam, al-wala wal bara, yaitu cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala.
juga memunculkan keraguan atas kebenaran mutlak agama Islam ini. Amat disayangkan ikhwatal iman. Ternyata tidak sedikit kaum muslimin terpengaruh dengannya, termakan dengan pikiran-pikirannya. Padahal ikhwatal iman, dalil syar'i telah menunjukkan fakta secara jelas terhadap mereka. Maka ikhwatal iman, itu adalah pelajaran yang pertama. Adapun pelajaran yang kedua, yaitu adalah ketika seseorang ingin menyuarakan kebencian kepada kaum Yahudi, dia harus memperhatikan agar apa? Agar tidak mandul jika dia tidak diiringi dengan langkah-langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mencermati ikhwatal iman, berita tentang ungkapan kebencian kepada Yahudi ya dari kaum muslimin, lalu kita bandingkan dengan realita kehidupannya, ternyata anehnya mereka masih mengidolakan orang-orang sana, yang dimana itu adalah bertolak belakang terhadap keimanannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau ya Muhammad, tidak akan engkau mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menantang Allah kepada orang-orang kafir, walaupun orang kafir tersebut mereka adalah bapak-bapak kalian, mereka tersebut adalah anak-anak kalian, bahkan itu adalah keluarga-keluarga kalian. Maka berhati-hatilah ikhwatal iman dalam menyikapi hal tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran banyak sekali yang harusnya kita ambil pelajaran tersebut. Mungkin kita tutup dengan pelajaran yang terakhir, yaitu adalah ikhwatal iman, ketahuilah kita itu memiliki kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan tindakan yang nyata menurut kemampuannya masing-masing. Maka tidak diragukan lagi ikhwatal iman bahwa penduduk negeri Palestina betul-betul mengalami cobaan yang sangat berat. Kita selaku saudara seiman muslim memiliki kewajiban bersolidaritas turut membantu mereka sebagaimana Allah perintahkan dalam hal tersebut. Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 72, Allah mengatakan wa inistansarukum fid din fa'alaikumun nasr. Jika mereka semua meminta pertolongan kepadamu wahai Muhammad dalam urusan agama, maka kalian wajib untuk menolongnya. Wajib untuk menolongnya. Maka masing-masing dari kita hendaknya membantu sesuai dengan kemampuannya dan kapasitasnya, terutama ketika seseorang berada di pemerintahan, dalam penguasa dan diplomat, maka hendaknya bagi mereka untuk terus menyuarakan dan menekan untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina agar menghentikan kejahatan-kejahatan yang setiap hari mereka dapatkan. Wabil khusus walhamdulillah, dalam akun media sosialnya Presiden kita, Insinyur Bapak Joko Widodo mengecam atas segala apa bentuk penjajahan dan pembunuhan terhadap rakyat Palestina. Dan oleh karena itu ikhwatal iman, sebagai kita rakyatnya terus mendoakan mereka, menguatkan mereka untuk serius dan secepatnya merealisasikan rencananya untuk membebaskan Palestina. Serta ikhwatal iman, bagi orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezekinya, maka hendaklah dia berusaha untuk mengerahkan bantuan finansialnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sungguh ikhwatal iman,
saudara-saudara kita di sana, terutama warga Gaza, mereka semua sekarang didera krisis akibat blokade total negara Yahudi sejarah bertahun-tahun. Mulai dari krisis makanan, listrik, hingga obat-obatan. Maka bisa jadi ikhwatal iman, sedikit rupiah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa akan menjadi perisai nanti pelindung kita buat tubuh kita nanti di akhirat kelak insyaallah. Sedangkan mereka sebagian ikhwah kita yang dimana belum diberikan rizki, maka ada jalan yang lain yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah pelit untuk mendoakan saudara-saudara kita, dan jangan sekali-kali kita menganggap remeh bantuan doa. Betapa banyak pasukan Allah yang taat beribadah ketika mereka berdoa di sepertiga malam terakhir, mereka menyuruhkan kepada kaum muslimin untuk berdoa menyelamatkan kaum muslimin. Bahkan mereka berdoa berkunut nazilah untuk keselamatan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Maka ketahuilah bahwa doa itu memiliki kekuatan yang besar, ikhwatal iman. Allah Maha Kuasa untuk menolak setiap bahaya yang mengancam masjidnya dan hamba-hambanya. Allah Maha Kuasa untuk membelokkan peluru yang mereka tembakkan agar tidak mengenai tubuh saudara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghancurkan negara Yahudi sebelum mereka menghancurkan Masjid Al-Aqsa atau negeri Palestina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلامة والأمن لعبادك أجمعين اللهم ربنا احفظ أوطاننا وأعز سلطاننا وأيده بالحق وأيد به الحق يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقم الصلاة. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.